Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Instrumen, kembali lagi bersama saya Riko dari jurusan Instrumentasi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan paket tracer bagian 15.6.1 yaitu konfigurasi IPv4 dan IPv6 Static and Default Routes. Nah, di sini terdapat beberapa instruksi untuk menyelesaikan paket tracer pada bagian ini. Langsung saja kita mulai untuk menyelesaikan sesuai dengan instruksi yang ada. Kita langsung ke bagian yang pertama, yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi rute default dari IPv4 dan rute statis. Nah, step yang pertama itu kita diminta untuk mengkonfigurasi rute default IPv4 di mana pada edge router. Oke, kita langsung ke edge router aja. Nah, kita bagi dua dulu. Nah, ini pada edge router kita akan mengkonfigurasi statis default dari IPv4 dan yang terhubung langsung, dan dimana rute default ini harus melalui ISP1 katanya. Oke, langsung saja kita lakukan pengkodingan yang pertama, yaitu dengan enable, kemudian konfigurasi terminal. Oke, langsung kita masukkan IP route-nya, yaitu 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0, ada sebanyak 8 kali nolnya, S0 garing 0 garing 0. Nah, kita menggunakan itu, kita menggunakan ini untuk interface-nya terlebih dahulu, yaitu pada bagian ISP1 sesuai dengan perintah. Oke, kemudian kita lakukan perintah selanjutnya, yaitu pada bagian selanjutnya bahwasannya kita untuk diminta konfigurasi rute default statis dari IPv4 di mana pada di router ini konfigurasi rute default statis mengambang yang terhubung langsung. Rute ini harus melalui router ISP2 dan harus memiliki jarak administratif 5. Jadi kita masih menggunakan coding yang sama, namun melalui ISP2, harus melalui ISP2. Jadi di ISP2 ini nilainya adalah 1, maka kita ganti menjadi 1 dan kita buat jarak administratifnya 5. Oke, kemudian pada bagian selanjutnya, yaitu pada bagian part 2. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi IP statis dan floating static default dari routesnya. Langsung saja pada part satunya kita diminta untuk mengkonfigurasikan rute default dari IPv6-nya dengan rute yang ada. Jadi langsung saja IPv6, kemudian route, kita berikan nilai dari IPv46 melalui router S1. Kita lihat dari ISP1. Nah, di sini menggunakan nilai yang ini. Kita ini, kemudian jangan lupa dipastekan. Nah, kemudian enter. Kemudian kita lanjut ke part 2 nya. Di bagian part 2 ini kita diminta untuk mengkonfigurasi rute default status mengambang IPv6 nya yang melalui ISP2 dan menggunakan jarak administratif 5. Jadi kita masih menggunakan router yang script yang sama, namun ada bagian yang kita ubah.
yaitu 2 karena kita menggunakan ISP2. Nah, di sini kita ganti menjadi 2, kemudian titik-titik di sini 1, kemudian kita beri jarak 5. Oke, selanjutnya pada bagian yang ketiga, kita diminta untuk mengkonfigurasikan rute statis dan floating ke LAN internal. Nah, pada step 1 kita diminta untuk mengkonfigurasikan rute statis IPv4 ke LAN internal. Pada bagian A-nya kita diminta untuk pada ISP1 konfigurasikan rute statis IPv4 ke LAN 2 melalui Edge router. Nah, kita beralih ke ISP1. Seperti biasa, enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, sesuai dengan perintahnya tadi, kita lanjutkan dengan di sini kita diminta untuk ISP1 kita diminta untuk mengkonfigurasikan rute statis IPv4-nya ke jaringan LAN 1 melalui Edge routernya. Jadi IP yang kita gunakan adalah 168, jadi kita menggunakan yang ini 10.16. Kita menggunakan yang 10.16, langsung saja kita ketik di sini. Kita diminta untuk mengkonfigurasinya jadi IP route, kemudian kita kopikan saja salah satu dari sini. Oke, ada sedikit error. IP route. Mungkin kita dapat menggunakan coding yang sudah disediakan di sini sebelumnya. Yaitu bagian ini untuk memberikan efisiensi dalam pengerjaannya. Oke, kita pastekan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan. Dengan pada ISP1 kita juga diminta untuk konfigurasi selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi statis IPv4 hop berikutnya ke LAN 2 melalui Edge router. Kita pakai yang ini dengan jarak administratif 5. Oke, kemudian kita paste. Selanjutnya kita setelah selesai kita lanjut ke bagian yang B. Jadi di sini bagian B kita diminta. Untuk melakukan pada part selanjutnya. Nah, ini pada bagian ini kita diminta untuk kita perbaiki dulu IP routernya karena di sini masih ada sedikit kesalahan. Jadi kita masukkan IP route 192.168.10.16, kemudian jangan lupa subnet masknya seperti biasa.
240, kemudian 10.10.2. Oh, ada kesalahan, mungkin ada tipe dalam pengetikannya. Coba kita lihat pada bagian ini, pada bagian ISP1. Nah, pada bagian ini tinggal kita copy saja untuk memudahkan pada pekerjaan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan bagian kedua, yaitu pada bagian ISP1 kita diminta pada bagian selanjutnya, yaitu yang B pada ISP1 konfigurasikan IPv4-nya hop berikutnya ke jaringan LAN 2 melalui Edge router. Jadi langsung kita pastekan saja coding yang hampir mirip, bahkan sama. Di sini kita ganti 240-nya menjadi 244. Kemudian kita enterkan dan kemudian kita langsung ke step kedua. Nah, kita diminta untuk mengkonfigurasi rute statis mengambang IPv4 ke LAN internalnya, di mana pada ISP1-nya konfigurasikan rute statis mengambang yang terhubung ke LAN 1 melalui ISP2. Tadi kita menggunakan ISP1, sekarang ISP2 dengan jarak administratif 5. Jadi di sini kita tinggal menggunakan coding yang di atasnya ini, karena kita masih menggunakan, karena hanya mengubah ISP-nya saja dari ISP1 menjadi ISP2. Yang 10-10-nya ini kita hapus, kemudian kita ganti menjadi G0-0-5. Oke, selanjutnya pada ISP1 konfigurasikan rute statis yang mengambang yang terhubung ke LAN langsung ke LAN 2 melalui router ISP2, gunakan jarak statis 5. Nah, kita gunakan bagian yang di atasnya. Oke, kita pastekan, kita hapus di sini dulu 244, kemudian di sini masih sama. Oke, lalu kita enterkan. Oh, ada sedikit kesalahan, ada sedikit tipe sepertinya. Kita gunakan yang ini untuk mencegah tipenya. Oke, tinggal kita pastekan, kemudian enter. Setelah itu kita langsung ke bagian yang part 4. Kita konfigurasikan IPv static dan floating static routersnya kepada internal LAN-nya, dimana pada bagian ini kita mengkonfigurasikan next hop IPv6 nya ke LAN 2 melalui Edge routernya. Jadi di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi rute statis IPv6 hop berikutnya ke jaringan LAN 2 pada Edge routernya. Oke, langsung saja kita menggunakan IP route-nya. Oke, langsung IP route-nya kita berikan pada bagian 1.11, kemudian 1.64. Langsung kita ambil dari sini saja, kemudian kita paste dan enter. Oh, ada sedikit bagian yang error. Oh, di sini ada 2 kali IPv6 sepertinya.
Oke, kita perbaikin terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi terminalnya. Oke, lanjut dengan konfigurasi terminal. Kemudian kita copy, kemudian kita pastekan dan kita enter. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan memasukkan pada bagian selanjutnya, yaitu ISP1 nya kita konfigurasi rute statis IPv6 hop berikutnya ke LAN 2 melalui edge router yang telah ada. Jadi kita masih menggunakan script yang sama. Kita tinggal ambil saja pada yang sudah disediakan di sini, kemudian kita copy dan kita paste, kemudian kita enterkan dan kita lanjutkan kepada bagian berikutnya yang ke langkah kedua, yaitu pada bagian ini kita diminta pada bagian edge router kita melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu masih pada ISP1 nya. Untuk mengkonfigurasi IPv host root-nya, jadi kita menggunakan rute yang sama. Oke, dilanjutkan dengan IPv routes-nya. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada bagian terakhir, yaitu bagian kelima, dimana kita akan mengkonfigurasikan rute hostnya. Pada bagian pertama kita mengkonfigurasikan rute host IPv4 nya, kemudian yang keduanya kita mengkonfigurasikan IPv6 rute hostnya. Nah, jadi yang di sini kita tutup dulu, kita beralih ke edge routernya. Kita enter, enable, kemudian kita konfigurasi terminal. Oke, di sini kita diminta untuk kita bagi dua dulu, kemudian kita bagi dua dan kita lanjutkan pada bagian ini. Nah, di sini pada bagian A kita diminta untuk mengkonfigurasikan rute host yang terhubung langsung dengan edge router pada IPv4 nya ke server pelanggan. Jadi langsung saja kita gunakan script yang ada, yang sudah disiapkan, yaitu pada bagian ini. Oke, langsung kita pastekan, dan kemudian pada bagian keduanya juga kita menggunakan masih menggunakan yang sama, namun hanya kita beri jarak saja, yaitu jarak administratif 5. Oke, kemudian kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, bagian terakhir langkah keduanya itu pada bagian IPv4 nya saja. Tinggal kita tambahkan IPv4 dan masukkan nilai yang telah tersedia. Oke, bagian terakhirnya kita beri jarak saja. Oke, kemudian kita tutup dan kita lihat dari VP activity-nya. Nah, di sini telah terlihat bahwa kita dapat melakukan pengecekan pada resultnya. Di sini semua telah korek dan terhubung. Pada static route-nya, route 1 hingga 3 telah terrouting, kemudian route bagian V6 nya telah terrouting juga. Pada ISP1 routes-nya juga telah kita lakukan routing, dan route 6 nya juga telah dilakukan routing. Oke.
Coba kita lihat pada rangkaiannya, dan di sini telah berjalan secara sempurna secara keseluruhan. Oke, mungkin terima kasih untuk paket tracer 15.6.1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.